Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Surat An-Najmi ayat ke-11. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian Zuhur kita mengutip surat An-Najmi, surat yang menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj dan juga tentang bagaimana Nabi menerima wahyu. Jadi Al-Quran yang kita hari ini jadikan dasar dalam semua bidang kehidupan keberagamaan kita adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan Nabi itu pada dasarnya wahyu. Al-Quran dan Isra Mi'raj itu kedudukannya sama sebagai mukjizat. Dalam kesempatan singkat ini kita ingin memberikan pembahasan terkait dengan kedudukan mukjizat dan ilmu pengetahuan, bahwa setiap hari kita hidup dibekali oleh Allah setidaknya 4 tingkat atau 4 perangkat ilmu. Pertama, kita diberi akal, ta'akuli namanya, kemampuan kita menggambarkan, menyimpan, menjelaskan sesuatu yang tadi kita tahu. Kemudian kita diberi pikir, tafakkur, kemampuan memahami, memberikan makna, menjelaskan. Kemudian kita diberikan wahni, kemampuan kita untuk berimajinatif, sesuatu yang sesungguhnya sulit bagi makhluk lain tapi bagi manusia mudah. Dan yang tertinggi itu ada namanya kemampuan zihni, kemampuan kita untuk berkontemplasi. 4 kemampuan ini disebut dengan ilmu. Ada ilmunya yang ilmiah, ada yang logik, ada ilmunya yang bersifat fenomenal, filosof, dan seterusnya. Yang berbeda itu paling jumlah, kedalaman, keluasan. Tapi pada dasarnya setiap orang memiliki 4 kompetensi itu. Orang punya alat berpikir, punya alat berakal, punya alat kemampuan berimajinasi, dan kemampuan berkontemplasi, merenung, dan dari renung itu mendapatkan hasil. Capaian-capaian seperti itu, walaupun tingkat kehidupan sudah demikian lama, tetapi tidak pernah bisa mengalahkan apa yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul. Itulah dia mukjizat.
i'jaz, mu'jizat, mengalahkan dan tak terkalahkan. Mengalahkan dan tak terkalahkan. Hari ini kemajuan ilmu pengetahuan mulai dapat mengungkap betapa dahsyatnya, i'jaznya Al-Quran. Kalau dulu merasa khayal bagi manusia naik ke bulan, naik ke angkasa luar, tapi dengan perangkat ilmu manusia yang 4 saja orang sudah bisa berjalan dan melakukan penelitian di bumi, di alam luar angkasa. Dulu tidak mungkin terbayangkan di bawah permukaan laut ada api. Ternyata sekarang ilmu mengatakan ada gunung berapi di laut. Artinya i'jaz, mu'jizat. Yang mu'jizat itu kita bisa telusuri sekarang di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang betapa hebatnya suasana akhirat. Ada surat Qiyamah, bahwa orang tidak tahu lagi apa yang mesti dilakukannya. Bagaimana Al-Quran menggambarkan betapa luar biasanya alam ini, binatang, tumbuhan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa kok seperti itu ya? Di onta itu kok adanya di padang pasir, dan seterusnya. Nah, pesannya, sehebat-hebat capaian manusia, tetap capaian tunduk di bawah kebenaran mukjizat, kebenaran wahyu. Apa pentingnya bagi kita? Ini perlu kita sampaikan, kita wariskan, kita didikkan kepada anak-anak kita, bahwa ilmu sehebat apapun dia tetap pada tataran relatif. Hari ini bisa benar, besok bisa salah. Teori yang hari ini sudah diakui, besok bisa dirombak. Ini prinsip ini perlu. Relativitas keilmuan itu menjadi penting, sehingga kita tidak menjadi budak oleh teknologi. Kita tidak habis waktu, kesempatan kita, sehingga untuk mengamalkan, melakukan, menggali lebih dalam mukjizat Al-Quran terabaikan. Teori relativitas keilmuan ini perlu diingatkan. Sehebat apapun, setinggi apapun, sekaya apapun, tetap saja terbatas. Teori keterbatasan ilmu, keterbatasan manusia, keterbatasan waktu, keterbatasan alam. Nah, dengan demikian kita akan bisa naik kelas. Ada yang tak terbatas. Itulah insaniyah kita. Di dalam kajian-kajian keagamaan, manusia itu ada yang disebut kadang hayawanunatik, binatang berpikir. Tapi yang tertinggi itu adalah insan kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu adalah manusia yang bisa mengerti terhadap i'jaz Al-Quran. Mukjizat kehidupan yang diberikan Al-Quran tidak dibaca sebatas keyakinan saja, tapi menjadi panduan dan pedoman hidup kita.
Kalau hari ini ada kajian tentang Isra Mi'raj dan sains, itu sesungguhnya tidak bisa disebandingkan, tidak bisa disetarakan, dan tidak perlu dicarikan titik temunya, karena dia berada di jalurnya masing-masing. Tidak akan bisa ilmu pengetahuan menjelaskan mukjizat, tetapi mukjizat bisa memberikan panduan terhadap ilmu. Jadi oleh karena itu, keberagamaan itu mesti kehidupannya bukan kehidupan yang linear, tapi mereka berjalan dalam garisnya masing-masing. Ketika menyangkut masalah-masalah kehidupan yang real, yang bisa kita selesaikan dengan ilmu, selesaikan dengan ilmu pengetahuan. Tapi ketika itu berkaitan dengan kamilahnya manusia, kesempurnaan manusia, itu hanya bisa diselesaikan dengan mukjizat, dalam hal ini agama. Maksudnya tidak perlu dicarikan titik temunya, karena memang dia berada di garisnya masing-masing. Tetapi bahwa supranatural, mukjizat itu dapat menyelesaikan hal-hal yang melebihi dari apa yang diselesaikan oleh ilmu pengetahuan. Maka disebutlah Islam itu soleh likuliz zaman wa makan. Islam itu selalu dapat menyesuaikan, memperbaiki keadaan tempat dan waktu di mana saja kita berada. Pesan pentingnya, ilmu dan mukjizat dua ranah yang berbeda. Ilmu menjadi alat untuk kehidupan, mukjizat untuk kita memberi makna terhadap kehidupan. Agama adalah makna, ilmu adalah jalan, cara, metode kita bagaimana bisa memahami hidup. Oleh karena itu, hidup tidak akan ada artinya kalau orang tidak beragama dengan baik. Agama pemberi makna terhadap apapun juga, karena lewat keyakinan agama kita tahu ada yang namanya takdir, ada yang namanya kehidupan setelah kematian, ada yang namanya sesuatu yang kita tidak bisa pikirkan dia terjadi, dan seterusnya itu. Semoga agama dan ilmu menjadi perhatian kita agar dia selaras di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.